Halo guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan kembali membahas soal tutorial Visdas ITB modul 6 nomor 1 bagian B. Oke, jadi ini adalah soalnya. Sebelum kita memulai, seperti biasa saya akan membacakan soal terlebih dahulu agar kita bisa lebih paham dan lebih memahami setiap apa yang ingin ditanyakan atau yang diminta oleh soal tersebut. Oke, di sini disediakan 3 buah gaya F1, F2, dan F3 yang bekerja pada sebuah benda yang digambarkan dari arah atas pada gambar berikut ya. Oke, jadi ini penampang atas ya teman-teman. Kemudian kita ingin membuat benda ini berada dalam kondisi setimbang dengan cara menerapkan gaya keempat pada titik semisal P. Oke, ya, di sini kita misalkan sebuah titik P dan gaya tersebut memiliki komponen gaya FH dan gaya FV ya. Nah, di sini kita sudah diberikan juga data A atau panjang dari A ini adalah 2 meter, B 3 meter, C 1 meter, kemudian besarnya F1 20 Newton, besar F2 adalah 10 Newton, dan yang terakhir besarnya F3 adalah 5 Newton. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah besar dari FH, kemudian FV dan juga D. D itu adalah panjang vektor FV ya, gaya FV terhadap titik 0 ya. Jadi di sini adalah titik acuan untuk gerakan rotasinya adalah titik 0. Oke, langsung aja. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita hanya perlu meninjau 2 buah komponen. Itu komponen gaya melingkarnya, kemudian komponen gaya translasinya. Jadi untuk soal-soal seperti ini, apalagi kita sudah tahu ya, gayanya setimbang gitu ya. Kondisi setimbang itu artinya benda tersebut diam setimbang. Jadi kita hanya perlu meninjau 2 buah komponen gaya ya. Itu tips dan triknya dari saya. Oke. Nah, di sini kita sudah diketahui ya, kondisi setimbang artinya apa? Karena kondisi setimbang artinya resultan gaya-gaya yang terjadi atau gaya-gaya yang bekerja untuk objek ini itu haruslah 0 ya. Karena gaya itu merupakan vektor, jadi arahnya itu akan menunjukkan kuantitas plus dan minusnya, sehingga nanti akan saling menghilangkan, sehingga nanti resultan dari gaya tersebut adalah 0 ya. Dengan menganggap 0, oh iya harusnya ini sebagai titik pusat, maka kita bisa tinjau dulu. Yang pertama adalah gaya melingkarnya. Oke, gaya melingkar kita tahu kalau sebuah benda mengalami gaya melingkar, maka gaya yang bekerja adalah torsi ya teman-teman. Torsi, dimana untuk rumusnya adalah R kali F, dimana haruslah tegak lurus ya antara momen lengannya. Di R dengan F itu harus saling tegak lurus terhadap titik pusat. Mana sigma torsinya ya, tadi kita tahu ya, resultan gaya-gaya yang bekerja itu haruslah 0, sehingga kita bisa masukkan seluruh torsinya, dimana untuk F1 tidak akan bekerja, tidak akan membuat atau menghasilkan sebuah torsi. Mengapa? Karena F1 ini tidak memiliki momen lengan ya, atau tidak memiliki jarak terhadap titik pusat, karena dia bekerja pada titik pusat. Sama saja analoginya seperti teman-teman mendorong sebuah engsel pintu ya, tentu pintu tidak bergerak ya, teman-teman harus mendorong pintunya bukan engselnya. Oke, sehingga F1 tidak dimasukkan ke dalam torsi. Kemudian ada apa lagi? FV ya. FV ini memiliki jarak D terhadap titik pusat ya, maka sesuai rumusnya ya, D kali FV, dan ini sudah tegak lurus ya teman-teman ya, sudah tegak lurus. Oke, kemudian kenapa saya taruh positif? Karena tentunya FV ini akan mendorong searah berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau misalnya saya boleh tulis gitu ya, atau boleh saya gambarkan gitu ya, dia akan mengarah ke sana untuk yang FV. Oke, kemudian selanjutnya adalah F2 ya. Untuk F2 lengannya B ya, arahnya tegak lurus dengan 0 atau titik pusat 0. Dan sini saya taruh negatif karena dia akan mendorong benda untuk berlawanan arah jarum jam, searah dengan jarum jam. Oke, kita tahu kalau dia berlawanan maka positif ya. Kemudian untuk
searah dia akan negatif. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ini disesuaikan dengan perkalian vektor ya, atau cross product. Oke, saya nggak bahas di sini karena nanti akan terlalu panjang. Dan selanjutnya adalah F3 ya. F3. Nah, F3 itu akan menghasilkan apa? F3 itu akan menghasilkan sebuah torsi yang berlawanan searah dengan jarum jam. Mengapa bisa searah? Analogi seperti ini ya, teman-teman ya. Misal kita anggap batangnya itu seperti ini. Ya, hanya diputar ke atas ya, teman-teman ya. Diputar ke atas, itu tegak ke atas. Nah, ketika ada gaya ke bawah, gitu ya, kita menarik ini 3, ya, ini sama aja gambarnya teman-teman ya. Dia akan menarik apa teman-teman? Ke sini kan. Nah, maka dia akan searah dengan jarum jam, ya, maka negatif. Nah, di sini saya akan menaruh negatif. Mana ya? Nah, di sini negatif. Oke. Dimana lengan gayanya adalah A ya. A ke atas, tegak lurus. Ya, jadi ini ibarat ini 0. Nah, lengan gayanya itu yang ini. Ya. A, oke. Jadi jarak F3 tegak lurus dengan pusatnya itu adalah jarak atau lengan momennya. Oke. Sehingga saya bisa menulis seperti ini. Kemudian kenapa FH tidak saya masukkan ya? Karena FH itu searah atau sama seperti tadi ya. Tidak memiliki momen lengan gitu ya. Tidak ada yang tegak lurus, dia sejajar dengan titik pusatnya. Ya, karena dia sejajar dengan titik pusatnya, maka sesuai dengan perkalian cross product, kalau dia sejajar maka nilainya adalah 0 ya. Jadi dia harus tegak lurus ya. Sehingga dia akan menghasilkan sebuah torsi jika dia tegak lurus. Oke. Selanjutnya sini saya bisa merekonstruksi D kali FV dengan B kali F2 tambah A kali F3. Oke, di sini saya sebut dengan persamaan 1 ya. Oke, lanjut kita tinjau gaya translasinya. Nah, kalau kita sudah meninjau gaya melingkarnya, kita akan meninjau gaya translasinya sekarang. Oke, nah di sini saya membuat sumbunya agar kita bisa semuanya sepakat bahwa ini sumbu X dan ini searah dengan sumbu Y ya. Sumbu X dan ini atas sumbu Y. Oke, sesuai dengan digambar ya. Nah, kita bisa lebih mudah untuk meninjau gaya-gayanya. Oke, sekarang kita tinjau dulu sumbu X ya. Sumbu X itu berarti ada apa? Ada FH ya, yang searah dengan sumbu X saja. Kemudian ada F3 ya. Dimana kalau FH itu mengarah ke sumbu X positif ya, dan F3 itu mengarah ke sumbu X negatif. Sehingga FH min F3 sama dengan 0. Nah, kenapa Fx juga harus sama dengan 0? Tadi karena kondisi bendanya harus setimbang. Sehingga semua resultan gaya apapun itu bentuknya haruslah 0. Sehingga FH kurang F3 sama dengan 0, sehingga kita bisa dapatkan FH sama dengan F3. Nah, maka karena besarnya F3 sudah diketahui ya teman-teman 5 Newton, maka nilai FH pun juga harus 5 Newton. Kemudian sumbu Y ya, di sumbu Y itu kita bisa mendapatkan ya FV sama dengan F1 tambah F2 ya. Dimana nilai FV itu ke atas, F1 dan F2 itu ke bawah ya. Jadi nilai FV harus diseimbangkan oleh gaya F1 dan F2 ya, karena FV itu arah ke atas dan F1 dan F2 arah ke bawah, maka tiga buah gaya ini harus saling menyeimbangkan sehingga nilai FV dengan F1 tambah F2 dengan 30 Newton ya. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau meninjau gaya translasi kita tidak perlu meninjau titik sumbu atau sumbu rotasinya ya. Jadi bukan karena F1 itu berada di titik pusat maka dia tidak boleh dimasukkan ke gaya translasi, tidak. Karena mengapa? Karena untuk gaya translasi kita hanya meninjau sepanjang sumbu X dan sumbu Y tanpa memperhatikan titik asalnya ya. Kemudian kita bisa merekonstruksi persamaan satu tadi ya, yang D kali FV sama dengan B kali F2 tambah A kali F3 menjadi D sama dengan B kali F2 tambah A kali F3 per FV, di mana FV ini tadi saya kali silang ya, atau saya bagi kedua-dua dengan FV, sehingga kita bisa mensubstitusi seluruh variabel yang kita miliki. Kita akan mendapatkan nilai D-nya 3 meter kali 10 Newton seperti ini ya, sehingga menghasilkan 4/3 meter. Oke, sehingga solusi jawabannya adalah untuk A nilai FH-nya adalah 5 Newton,
nilai FV nya adalah 30 Newton, dan nilai D atau jarak FV atau lengan momen FV adalah 4/3 meter. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, saya harap teman-teman mengerti dan paham. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman boleh kirimkan pertanyaan kalian di link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini dan juga subscribe channel kami, karena kami akan terus membahas hal-hal menarik dan hal-hal yang tentunya penting buat teman-teman. So, see you on next video. Bye-bye.